Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita saling bersama-sama dan saling mengucapkan dan memanjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada saat sekarang ini masih dilimpahkan rahmat karunia serta nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga jika kita diminta untuk menghitungnya, maka kita tak akan mampu. Di antara nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menghadiri acara yang sangat berbahagia ini, yaitu acara memperingati hari besar umat Islam, yaitu hari Isra Mi'raj, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaikan salam semoga tetap dan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita semua dapat mengetahui dan memahami serta mempelajari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya, sehingga kita dapat membedakan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Tidak terlupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat-umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat darinya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang ada peristiwa besar di dalamnya, di mana peristiwa yang terlalu besar ini tidak boleh dilupakan oleh semua umat manusia, terutama adalah umat Islam. Karena pada bulan Rajab ini telah terjadi suatu kejadian yang besar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa abad yang telah berlalu, yaitu kejadian atau Isra al-Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Hadirin yang berbahagia, menurut arti bahasa, Isra itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tetapi, secara syariah, Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram, Mekah, menuju Masjidil Aqsa, Palestina, yang penuh dan mengandung rahasia dan keajaiban di dalamnya. Sedangkan Mi'raj sendiri memiliki arti dalam bahasa yaitu jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud naik adalah Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha. Suatu tempat yang sangat tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang lebih canggih sekalipun, kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah Rasulullah SAW menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah sholat 5 waktu yang harus dikerjakan oleh Rasulullah sendiri dan seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, pada bulan yang penuh dengan berkah ini, kita perlu lebih banyak melakukan introspeksi diri kita sendiri
terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sholat kita khususnya dan ibadah kita pada umumnya. Karena suatu keharusan bagi kita selaku kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan amaliyah kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang yang amalnya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Merugilah orang-orang yang amalnya hari ini sama dengan hari kemarin, dan berbahagialah orang-orang yang amalnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jelaslah bahwa amal merupakan tolak ukur utama dari identitas seseorang muslimin. Maka segala upaya yang dapat menaikkan atau menjadikan kita seseorang yang khusyuk dalam sholat harus kita tempuh sedemikian mungkin dengan ikhlas, kemudian dengan makbul, termasuk rangkaian ibadah lainnya juga harus benar-benar kita usahakan. Sedangkan sholat yang khusyuk, sholat yang betul-betul ikhlas dan makbul itu mungkin tidak akan pernah terwujud jika kita tidak menunjangnya, tidak membantunya dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan kepada setiap umatnya, kepada setiap kaum muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu pengetahuan tentang agama, tentang ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Hadirin yang berbahagia, umat Islam mulai sadar dari apa yang telah diperintahkan Allah tentang sholat kepadanya, kepada kita semua yang diwajibkan atas kita. Ternyata banyak sarana dan prasarana pendukung yang menghantarkan kita pada ibadah sholat yang lebih khusyuk. Karena ibadah sholat mengandung rukun dan syarat, maka kita harus memenuhi kedua hal ini untuk kita bisa mencapai kekhusyukan yang maksimal. Adapun perkara rukun akan dapat terpenuhi dengan cara menggali ilmu sholat itu sendiri. Sedangkan apa yang menyangkut tentang syarat, ini tentu menyangkut atau berhubungan dengan alat-alat dan materi yang berhubungan langsung dengan ibadah yang kita jalani. Hadirin yang berbahagia, bulan Rajab, di mana kita melewatinya dari tahun demi tahun dan berlalu dari tahun yang sebelumnya menuju tahun yang sekarang ini, dan mungkin insya Allah kita akan menjalaninya di tahun yang berikutnya. Dan kita tidak sekedar melewatinya begitu saja. Kita selaku umat muslimin selalu menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, dengan pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan ibadah sholat. Dan ini merupakan suatu kebiasaan bagi kita. Tapi apakah datangnya bulan Rajab ini akan selalu lewat begitu saja bagi sebagian orang? Semoga tidak demikian. Karena yang lebih penting bagi kita adalah merenungi dan memaknai ibadah sholat itu dengan aktivitas sehari-hari kita. Pada saat sholat kita diwajibkan untuk khusyuk. Seperti halnya kita sedang menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus benar-benar serius. Kemudian di dalam sholat kita juga diharapkan bersih dari hadas, bersih dari najis dan sebagainya. Maka sama halnya dengan kehidupan sehari-hari kita diminta untuk bersih dari sikap-sikap yang tercela dan menggantinya dengan sikap-sikap yang terpuji. Kita tidak melakukan kebohongan, kita tidak melakukan korupsi, dan kita tidak menzalimi orang lain. Kemudian, jika misalkan kita contohkan seorang pekerja menjalani kehidupannya, menjalani pekerjaannya dengan tidak melakukan korupsi waktu misalnya, dan begitu pun dengan majikan, tidak menzalimi pekerjanya, dengan misalnya tidak berlaku semena-mena, maka mungkin saja hal ini akan berdampak baik bagi semua orang. Demikian pula hikmahnya dengan sholat yang perlu kita telah lebih mendalam lagi. Mari kita aplikasikan sholat ini di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita diberi kekuatan, petunjuk, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sedemikian rupa yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah-mudahan manfaatnya dapat kita ambil dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan yang telah saya lakukan. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.